Ya, viral pemain timnas Indonesia kompak posting di Instagram. Stop bandingkan pemain lokal dan keturunan. Di informasi bola selanjutnya, sikapi kekalahan timnas Indonesia, pentolan lokal Pride berikan komentar aneh, mulai sadar. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, viral pemain timnas Indonesia kompak posting di Instagram. Mereka meminta supporter Garuda berhenti membandingkan pemain keturunan dan lokal. Ya, PSSI dan Erick Thohir memang sangat gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Sebut saja seperti Jordi Amat, Sheni Patinama, Sheni Wallace, sampai yang terbaru Justin Hubner. Sebab menurut mereka, kehadiran pemain naturalisasi menutup peluang pesepak bola Indonesia asli untuk membela Garuda di dada. Namun, sebagian fans lainnya justru mendukung kehadiran pemain naturalisasi. Menurut mereka, pengalaman bermain para pemain keturunan lebih banyak dan bagus untuk timnas Indonesia. Mereka juga punya hak membela Garuda karena punya darah Indonesia. Di tengah perdebatan sengit, punggawa Garuda kompak mengunggah sebuah pesan kepada supporter. Mereka meminta perbandingan local pride versus naturalisasi. Beberapa pemain yang mengunggah adalah Justin Hubner, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arham, Mark Locke, sampai Ivar Jenner. Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Kita semua di sini adalah satu keluarga dengan satu impian, yaitu memberikan terbaik untuk timnas dan rakyat Indonesia. Tidak masalah dari mana asal-usul kami, karena kami selalu bersatu, baik di dalam ataupun di luar lapangan. Saat tim kami mengalami kekalahan, kita semua merasakannya. Dan saat tim menang, itulah kemenangan bagi kita semua, tulis mereka. Ya, para amunisi timnas Indonesia meminta fans lebih bijak. Apalagi skuad Garuda sebentar lagi akan mentas di Piala Asia 2023 yang dimulai 12 Januari pekan depan. Sebagai pemain mengenakan jersey merah putih bukan hanya sebuah kebanggaan, tapi juga suatu kehormatan bagi kami. Jadi mari bersama-sama dukung dan support kami dengan penuh semangat di Piala Asia 2023, caption mereka. Dan sebelum mentas di Piala Asia 2023, timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan atau TC di Antalya, Turki. Mereka juga melakukan 2 kali uji coba melawan Libya. Pada laga pertama, Arhan dan kolega dikalahkan 0-4. Kemudian pertandingan kedua baru akan bergulir pada Jumat 5 Januari malam nanti pukul 8 malam. Dan informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia harus bertunduk lesu di akhir laga uji coba pertama melawan Libya pada 2 Januari 2024 kemarin. Bertarung di Titanic Mardian Stadium Antalya, Turki, para penggawa Garuda dipermak 4 gol tanpa balas oleh Libya yang sejatinya tampil tak begitu istimewa dalam pertandingan tersebut. Uniknya, meskipun timnas Indonesia menelan kekalahan telak, salah satu pentolan barisan lokal Pride, Akmal Marhali, justru memberikan respon yang cukup menyejukkan. Berbeda halnya dengan komentar-komentarnya pada beberapa waktu yang lalu yang menyulut darah tinggi warganet. Komentar pria yang juga merupakan koordinator Save Our Soccer tersebut justru membuat para pendukung timnas Indonesia adem ayem. Ya, bagaimana komentar Akmal Marhali sebenarnya? Melalui unggahan akun TikToknya, Akmal Marhali menyampaikan bahwa kekalahan telak atas Libya ini bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan dalam statement lanjutannya, Akmal menyatakan bahwa lebih baik timnas Indonesia kalah di laga uji coba daripada harus kalah di turnamen yang sesungguhnya. Kekalahan itu kan bukan akhir dari segalanya. Ini hanya kemenangan yang tertunda. Ya, lebih baik kalah di uji coba, tapi bisa tampil maksimal di Piala Asia 2023, kata Akmal Marhali. Lebih lanjut, Akmal juga menyatakan bahwa para pendukung timnas Indonesia tak perlu risau dengan kekalahan ini. Pasalnya, Akmal yakin Coach Shin pasti lebih menemukan formasi terbaiknya di laga kedua tanggal 5 Januari ini. Bahkan secara tersirat, Akmal meminta kepada publik pecinta sepak bola nasional untuk percaya kepada Sinteyong karena sang pelatih diyakini sudah pasti mempersiapkan skuad terbaiknya pasca mendapatkan hasil minor dalam beberapa laga terakhir.
Apa yang diungkapkan oleh Akmal Mal hari ini tentu menjadi sebuah hal yang cukup aneh, mengingat track record dari pria yang satu ini kerap kali menyudutkan Sinteyong ataupun federasi saat mengambil kebijakan. Bahkan tak segan, Akmal beberapa kali melontarkan kritik pedas terhadap Coach Shin ataupun PSSI. Sehingga tidak mengherankan jika dirinya mendapatkan julukan sebagai trio local pride bersama Bung Toel dan Yusuf Kurniawan. Dengan komentar positif dari Akmal Marhali seperti ini, ya mungkinkah sang pentolan local pride ini sudah mulai menyadari progres yang dibawa oleh Sinteyong untuk timnas Indonesia? Ya, kita harapkan saja demikian. Yang terakhir, demi naik ranking FIFA, dan inilah prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus Libya jilid kedua. Nah, setelah kalah 4-0 dari Libya di pertemuan pertama yang berlangsung pada Selasa 2 Januari 2024 malam, timnas Indonesia berambisi memperbaiki hasil laga kedua. Laga kedua yang juga masih digelar di Mardan Sport Complex pada Jumat 5 Januari pada pukul 8 malam. Setelah kalah 4-0, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengaku menjadikan laga tersebut sebagai ajang mengecek kondisi pemain. Sejak awal, Sinteyong memang tidak melihat hasil akhir laga. Terbukti dalam laga ini, Shin melakukan pergantian sampai 11 pemain. Jadi di laga kemarin, saya nggak melihat hasil akhir, tapi lebih kepada mengecek kondisi pemain. Sebab sejak TC Turki, kami terus menggenjot fisik pemain. Mungkin fans kecewa dengan hasil, tapi percayalah, tim terus mengalami perkembangan yang positif, kata Sinteyong. Barulah di laga malam ini Sinteyong disinyalir menargetkan kemenangan, sebab laga nanti didaftarkan ke FIFA sebagai laga internasional tier 1. Jika menang atas Libya yang menempati peringkat 120 dunia, maka timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 2,39 poin di ranking FIFA. Dan hasil itu sudah cukup meningkatkan posisi timnas Indonesia dari peringkat 146 ke 145 dunia. Lantas, formasi apa yang bakal diturunkan Sinteyong dalam laga nanti malam? Sinteyong diprediksi mengandalkan formasi 3-4-1-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar ditempati Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagat. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Sandy Wallace dan Pratama Arham di sisi sebelahnya. Dan untuk 2 gelandang sentral yaitu McLeod dan Ivar Jenner dapat diandalkan. Lalu bagaimana dengan Marcelino Ferdinand? Gelandang 19 tahun ini diprediksi mentas sebagai playmaker, mendukung duet penyerang Rafael Struijk dan Ramadan Sananta.